Pertanyaannya, kalau kita ikhlas di dalam proses mengajar, memberikan pembelajaran gitu kan, apakah kemudian kita tidak boleh menerima gaji? Apakah kita menuntut gaji kita itu akan merusak keikhlasan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Karena dalam masalah ini yang dituntut adalah niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaji itu kan masalah yang lain, itu masalah akad, masalah perjanjian begitu ya. Perjanjiannya apa? Misalnya dengan lembaga pendidikan, dengan yayasan, dia jalankan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan haknya begitu. Jadi ketika seorang guru itu mendapatkan gaji, itu adalah hak dari seorang guru gitu loh. Itu adalah hak dari seorang guru karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Dia sudah menjalankan kewajibannya. Jadi ikhlas, orang pendidik itu harus ikhlas, bukan berarti dia rela digaji dengan berapapun atau tidak mendapatkan gaji sama sekali. Ini keliru gitu loh. Dan jangan sampai lembaga pendidikan, yayasan memanfaatkan narasi ini gitu. Karena ada sebagian tempat yayasan gitu, ada sebagian tempat lembaga pendidikan yang menjadikan narasi guru itu harus ikhlas untuk menggaji gurunya dengan seadanya. Sedangkan ya biaya gedung gitu, biaya bulanan dari muridnya itu dipungut besar luar biasa gitu. Tapi untuk gurunya ya dikasih seadanya, bahkan dituntut untuk ikhlas gitu loh. Sedangkan kita tahu keikhlasan itu bukan berarti menghilangkan sifat-sifat manusiawi. Guru itu kan punya keluarga, ya berangkat ke tempat mengajar itu perlu biaya gitu loh. Sehingga ya gaji yang didapatkan itu adalah sarana untuk mempermudah seorang guru di dalam melakukan proses pengajaran kepada siswa-siswanya gitu loh. Jadi guru itu boleh ya menerima gaji gitu loh dari proses dia mengajar. Itu bukan berarti berpengaruh terhadap keikhlasan, bukan. Itu adalah konsekuensi dari dia melakukan pengajaran kepada siswa-siswanya, kepada para penuntut ilmu begitu. Termasuk misalnya seseorang itu mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran misalnya. Memang terjadi khilaf di antara para ulama gitu. Akan tetapi pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, dan insya Allah ini pendapat yang sahih, bahwasanya boleh seseorang itu mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, Al-Quran. Dan ini pendapat jumhur, dan ini insyaallah pendapat yang sahih begitu. Karena kata Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang lebih pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran Al-Quran begitu. Sampai-sampai ya Qadhi bin Iyad mengatakan bahwasanya bahwa yang berpendapat akan bolehnya mengambil upah dari pengajar Al-Quran adalah dari ulama yang mumpuni gitu kan. Yang menyelisih pendapat ini adalah Abu Hanifah. Kata Qadhi bin Iyad, ulama yang berpendapat itu ya bolehnya kita mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran adalah ulama yang mumpuni. Kesimpulannya kita boleh mengambil upah baik dari mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan hal-hal yang lainnya, sepanjang itu boleh dan bermanfaat. Ini adalah pendapat jumhur gitu loh. Ya, dan dalam hal ini berbeda hanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Tapi motif utamanya meskipun boleh itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Motif utamanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena akan rugi seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, motifnya hanya duniawi begitu. Rugi. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari situ. Tetapi kalau motifnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menyusul agar dia bisa menafkahi diri dan keluarganya, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Oleh karena itu, guru yang ikhlas itu bukan guru yang tidak menerima gaji, bukan. Akan tetapi guru yang ikhlas itu adalah guru pengajar yang ridha Allah sebagai tujuan utamanya. Allah itu sebagai tujuan utamanya untuk mengangkat kejahilan dari pundak-pundaknya kaum muslimin gitu. Dan gaji ini hanya sarana gitu. Dan gaji hanya sarana untuk menopang kehidupannya dan keluarganya. Oleh karena itu, ya para ulama sering menjelaskan kepada kita yang namanya ikhlas itu, ikhlas di dalam melakukan sesuatu itu bukan berarti tidak membutuhkan dunia. Yang tercela itu adalah ketika menjadikan agama. Ketika dia menjadikan agama sebagai alat untuk mengejar dunia. Dia menjadikan ilmu untuk semata-mata mengejar dunia gitu.